Saya ke Mas Saiful Huda, dari 01 dan juga 03 kan beberapa kali mendeklar atas nama rakyat, Mas Adi Pre mengatakan di sini sudah sedikit rakyat sekarang peduli. Nah, seberapa akan berpengaruh bahwa atas nama rakyat ini akan mempengaruhi hasil MK nantinya? Mas Huda. Loh, rakyat peduli karena pemilu belum selesai, Mas Adi. Jadi pemilu kita belum selesai dan undang-undangnya menyatakan bahwa yang punya kata putus akhir adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi ini jangan dianggap gugatan sengketa pemilu oleh 01, 03 sebagai sebuah inkonstitusional. Ini proses konstitusional diberi ruang sepenuhnya oleh konstitusi kita. Gitu. Jadi saya kira kalau ada cara pandang bahwa sudah tidak peduli dan seterusnya, saya kira tidak pada konteks itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hakim Mahkamah Konstitusi memberi ruang dan proses ini berjalan. Bahkan ketika kita mengangkat isu terkait dengan efek bansos misalnya, yang diduga itu menjadi bagian dari abuse of power, gitu. Faktanya hakim konstitusi mengundang para menteri, gitu. Jadi ini nggak ada yang ilegal, ini proses yang wajar dan nggak perlu saya kira dalam proses yang belum selesai ini ada orang yang merasa sudah selesai pemilu, nggak bisa begitu. Ini proses konstitusional semuanya, gugatan ke sengketa pemilu kepada Mahkamah Konstitusi itu konstitusional, gitu. Jadi kami tidak menggunakan cara-cara inkonstitusional, ini konstitusional semuanya, gitu. Nah, karena itu penghormatan kita terhadap proses di Mahkamah Konstitusi sama halnya harus kita hormati dan kita hargai sebagaimana kita kemarin 14 Februari memberikan hak rakyat, memberikan suaranya kepada pasangan 01, 02, dan 03. Jadi dalam proses ini nggak boleh ada yang dinafikan. Gitu. Jadi sekali lagi ini proses konstitusional, kami menggunakan jalur itu dan ini bagian dari dedikasi kami terhadap proses demokrasi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa secara substansi persidangan sengketa pemilu kita sejak dari awal pasangan 01 memang mempersoalkan prosesnya, gitu. Dan itu diterima secara terbuka oleh Mahkamah Konstitusi, oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Okay. Karena itu prosesnya berjalan. Kalau misalnya dianggap bahwa materi gugatan kami tidak sesuai, sejak dari awal hakim konstitusi sudah pasti menolak. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya rasional. Materi gugatan kami rasional menyangkut soal ini dan karena itu proses di Mahkamah Konstitusi berjalan. Gitu. Saya kira nggak boleh saya kira ada opini yang menyatakan bahwa pemilu ini selesai. Belum selesai. Kami menggunakan cara-cara konstitusional sampai nanti tanggal 22. Tinggal 3 hari lagi kita tunggu dengan baik. Okay. Dan kita kasih ruang sepenuhnya. Kita kasih kepercayaan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi atas semua proses yang sudah terjadi. Dan kami pun siap. Gitu. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi akan kami terima 100%. Tentu dengan catatan. Okay. Tapi kita akan terima sebagai bagian dari seorang demokrat sejati, menghargai proses konstitusi dan menghargai proses demokrasi. Baik, Pak Wihadi seperti apa? Apanya seperti apa? Ini kita kalau melihat ini kan seakan-akan ada dua pressure ya. Masyarakat yang dikatakan tidak peduli dibantah lah oleh 01 dan juga 03. Banyak masyarakat peduli mengenai keputusan ini. Belum lagi seorang sosok Megawati Soekarno Putri turun gunung untuk mengawal putusan MK ini. Seakan-akan kayaknya MK juga lagi pusing mikirin putusan seperti apa yang akan dikeluarkan 3 hari lagi. Pak Wihadi. Ya saya justru mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, saya juga jadi ini mau arahnya kemana gitu kan. Kan sudah jelas bahwa undang-undang pemilu sengketa hasil pemilu itu di MK. Kalau dikatakan bahwa proses di MK itu kenapa diterima oleh hakim MK, karena memang pemohon itu kan memberikan gugatan seperti
yang dikatakan prosesnya. Nah kemudian dalam persidangan kan sudah terbukti semua, ternyata prosesnya itu kan tidak ada yang salah. Nah dari keyakinan kami ya jelas bahwa tentunya bahwa kalau semuanya mengatakan demokrasi dan punya taat konstitusi, ya kita harus lihat konstitusinya itu. Konstitusi itu, MK itu adalah kewenangannya adalah memberikan keputusan terhadap hasil daripada pemilu, bukan proses pemilu. Kan sudah jelas PHPU gitu kan, bukan perhitungan seperti itu. Kita katanya taat konstitusi, kan kalau kita taat konstitusi sudah jelas. Jadi konstitusi jangan dipanjang-panjangkan mengatakan taat konstitusi gitu kan. Nah di ini kalau kita melihat masyarakat, masyarakat sendiri juga sudah melihat, ya kan, yang dikatakan bahwa ya pemilu sudah selesai karena pencoblosan dan hasilnya sudah selesai. Tetapi masih ada proses hukum yang harus dilalui, yaitu gugatan di MK terhadap hasil daripada pemilu yang sudah selesai itu. Jadi ini kan kita harus kaitan itu seperti itu. Nah, kalau kemudian kita bicara konstitusi, ya konstitusinya adalah hasil perhitungan pemilu, bukan prosesnya. Itu kan sudah jelas. Kalau kemudian ada amicus curiae, kan saya katakan bahwa di Undang-Undang Pemilu tidak mengenal amicus curiae. Itu jelas. Nah kemudian yang mengajukan amicus curiae itu adalah pihak terkait itu tidak bisa. Kalau kita katakan Ibu Mega itu pihak terkait atau tidak, dia kan sebagai ketua partai. Kan jelas bahwa itu terkaitannya adalah dengan adanya partai itu pengusung daripada calon presiden itu dan terkait dalam pemilu. Dan ini kan sudah jelas semuanya. Jadi ini adalah kalau kita bicara taat konstitusi, ya inilah konstitusi yang ada ini kita hormati, jangan membelokkan konstitusi. Jadi undang-undang tata negara sudah jelas, jangan membuat tatanan yang lain lagi gitu loh. Jadi ini saya ada dagelan juga itu saya kira gitu kan. Jadi sudahlah kita dalam hal ini juga tadi katakan Mas Aryo Sino juga mengatakan bahwa kenapa prosesnya mengenai masalah usia bisa yang diuji itulah undang-undang dan itu adalah merupakan kewenangan daripada MK menguji undang-undang dan hasil menguji undang-undang itu adalah terkait dengan apa yang dikatakan dengan batasan usia. Sudah jelas itu adalah memang kewenangan. Jadi jangan dibuat dibelok-belokkan seperti ini. Jadi saya kira ini kita hormati semua dan kita tinggal tunggu hasil daripada keputusan MK ini. Kalau kita melihat semua saya kira juga sudah sadar bahwa yang namanya kalau kita sebagai orang hukum sudah sadar bahwa apa yang ada di sidang itu sudah mengarahnya sudah jelas gitu loh kan. Ini ada seperti itu. Gitu. Oke, Mas Adi Pray. Saya kira begini, Cak. Secara prinsip sebenarnya saya kenapa mengatakan pemilu itu sudah selesai. Ini dalam perspektif orang awam dan orang secara umum. Karena bagi mereka yang disebut dengan pemilu itu hanya datang ke TPS tanggal 14 April yang lalu. Dan itu selesai. Nah yang saya sebut tidak selesai itu adalah ketika elit-elit ini mengajukan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dan itu memang menjadi domain kubu 1 dan 3 yang menilai pemilu itu ada indikasi kecurangan, mobilisasi bansos, aparatus kekuasaan. Dalam konteks itu saya kira tidak ada perdebatan apapun. Bahkan saya mengapresiasi ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai orang yang menjadi partnernya Mahkamah Konstitusi, menjadi sahabatnya Mahkamah Konstitusi. Saya juga berharap ketua umum partai yang lain, pengusung 1 dan 3 mengajukan diri untuk menjadi sahabat Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak. Nah itu yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya Megawati yang melakukan ini? Kalau memang Mahkamah Konstitusi itu menjadi gerbang terakhir mencari keadilan soal dugaan-dugaan pemilu, saya kira Megawati kalau diberikan kesempatan akan bicara tentang bagaimana soal pemilu dari hulu ke hilir yang dinilai itu cacat moral, cacat etika, inkonstitusional dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan itu di luar PDIP, kemana ketua umum partai yang lain ini? Kenapa tidak mengajukan diri sahabat Konstitusi untuk memberikan kesaksian? MK itu adalah pertaruhan akhir di mana mencari keadilan soal pemilu di 2024 itu harus ditegakkan di atas segala-galanya. Saya termasuk yang dari dulu sebenarnya, Cak, dari lubuk hati yang paling dalam, Mahkamah Konstitusi itu diberikan kewenangan untuk melakukan audit investigatif terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan-kecurangan pemilu yang dinilai terstruktur, sistematis dan masif. Tapi kewenangan itu tuh diamputasi sebelum 2014.
pasca 2014 sampai hari ini Mahkamah Konstitusi banyak angkat tangannya ketika begitu banyak persoalan-persoalan yang dinilai bukan menjadi kewenangannya. Inilah yang per hari ini menjadi perdebatan dan semua orang sedang menebak apa ending dari putusan yang tanggal 22 April ini akan segera diumumkan. Saya kira di situ konteksnya. Saya sangat senang sebenarnya kalau sepanjang proses peradilan di Mahkamah Konstitusi ini banyak pihak 1 dan 3 itu menunjukkan bukti-bukti, mengajukan begitu banyak orang yang akan menjadi sahabat saksi di Mahkamah Konstitusi. Kan ini yang sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana tingkat kepedulian Mahkamah Konstitusi itu menjadi concern semua orang. Yang menjadi pertanyaan orang, kok yang peduli terhadap proses di Mahkamah Konstitusi kan seakan-akan Megawati aja ini. Ketua umum yang lain kok layamutu walayah ya gitu, kok nggak muncul. Kan itu yang sebenarnya kita tunggu. Baik, Mas Eno boleh tanggapi? Ya saya rasa kan menjadi satu keheranan bagi saya juga kenapa kok kemudian Ibu Mega sebagai sosok yang kita paham betul pernah menjadi Presiden Republik Indonesia kelima, bahkan pada saat pendirian Mahkamah Konstitusi beliau waktu itu adalah menjadi presidennya yang secara de facto dan de jure. Lalu kemudian kenapa pada saat Ibu Mega memberikan pendapat yang ini beyond election sebenarnya kalau bicara sebagai amicus curiae. Lalu kita membaca secara cermat apa yang dituliskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri di sana. Awalnya bahkan dengan tulisan tangan bertinta merah. Itu kan sudah tampak betul bahwa yang dibicarakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ini beyond election. Bu Mega ini tidak menempatkan diri, meletakkan atribusi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam menempatkan tulisan amicus curiae itu. Padahal seorang mantan Wapres RI, mantan Presiden RI, pernah menjadi ketua umum yang mengantarkan Presiden RI 2 periode. Sebenarnya atribusinya kalau mau ditumpuk-tumpuk banyak sekali. Tapi yang ditulis di situ adalah sebagai seorang warga negara Indonesia biasa yang punya perhatian terhadap jalannya konstitusi negara kita pasca reformasi. Itu yang kemudian menjadi standing point position dari Ibu Mega pada saat tulis amicus curiae. Saya kira maka dalam memberikan pertimbangan ke MK ini tidak bisa dimaknai sebagai sebuah intervensi atau sebuah upaya untuk melakukan cawe-cawe atas pengambilan keputusan. Tentu pengambilan keputusan kita tahu dalam ruang-ruang persidangan hukum yang menjadi basis landasan adalah apa yang terjadi dalam ruang sidang. Tapi kan ini menjadi sebuah terobosan bagi siapapun orang tokoh yang ingin kemudian ikut serta memberikan pandangan terhadap jalannya persidangan bisa terlibat. Buktinya ada Pak Din Samsudin misalnya yang kemudian ikut menjadi amicus curiae. Ada banyak tokoh-tokoh, ada mahasiswa BEM yang juga ikut kemudian memberikan pandangannya. Kalau bicara sebagai sebuah bangsa yang kemudian melakukan kritik melalui tradisi intelektual, ini kan satu hal yang baik. Jadi tidak hanya masalah politik itu dimaknai sebagai pertarungan elektoral, menang kalah, kemudian itu terjadi di lapangan, ada ini bisa nembak berapa segala macam. Tapi ini yang kental pragmatismenya ini bisa kemudian bergeser ke arah tradisi kritik intelektual sebagaimana yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Itulah sebenarnya teladan yang ingin diberikan atau dicontohkan oleh Ibu Megawati pada saat mengajukan diri sebagai amicus curiae. Maka saya kira kalau ada banyak negatif thinking atas hal itu mungkin ya karena ini hal baru saja di dalam politik Indonesia yang terbiasa dengan pragmatisme yang demikian kental, bahwa ternyata masih ada tokoh-tokoh yang memberikan kritik secara intelektual. Saya rasa itu. Oke, sekarang terakhir mungkin saya ke Pak Wihadi. Pasti Pak Wihadi udah dengar lah banyak isu-isu selentingan yang terdengar, prediksi putusan MK seperti apa, bisa lanjut terus tanpa mengubah apapun. Tapi ada juga mungkin nggak ya pemilu diulangnya seperti apa ini? Ya kalau kita melihat dari hasil persidangan itu kan kembali lagi kepada saya katakan bahwa yang namanya MK ini kan suatu gugatan ke MK itu adalah terkait dengan penghitungan hasil pemilu. Nah tapi justru kedua pemohon itu tidak mengajukan gugatan hasil pemilu, justru prosesnya. Nah ini kan sudah berbeda dengan apa yang menjadi kewenangan daripada MK. Nah dari hal inilah mungkin kita sudah bisa menyimpulkan apa yang menjadi keputusan MK. Saya kira sudah jelas di situ bahwa keputusan MK bahwa memang perhitungan hasil pemilu yang PHPU yang diajukan ini adalah memang tidak ada dalam petitumnya. Nah inilah semuanya yang kita mesti harus lihat bahwa apa yang menjadi kewenangan MK ini ya memang harus diputuskan sesuai dengan kewenangannya MK itu. Jadi saya kira kita melihat bahwa keputusan MK sudah
jelas bahwa mungkin tidak akan bisa merubah daripada hasil pemilu itu. Baik, terima kasih Pak Wiyadi, terima kasih Mas Saiful Huda, terima kasih Mas Seno, Mas Adi Pray, terima kasih juga. Kita tunggulah masih ada 3 hari lagi. Kita tidak tahu juga apa hasil MK nantinya.